I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Medan HSB dengan NIM 2522079 dari kelas PTIK 2C Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama pada bab 1, yaitu konsep basis data. Konsep basis data memiliki submateri yang pertama, yaitu perkembangan basis data. Yang kedua, definisi sistem basis data. Yang ketiga, sistem basis data. Sistem basis data meliputi tujuan basis data dan manfaat basis data, risiko pemakaian basis data, tahap pengumpulan dan analisis data. Di sini juga kita akan membahas database management system atau DBMS. Database management system meliputi yang pertama perbedaan basis data dan DBMS, yang kedua yaitu komponen DBMS, yang ketiga yaitu tipe file. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perkembangan basis data. Pada awal tahun 1960, Charles Bateman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data yang terintegrasi atau Interage Data Store. Dasar untuk model data jaringan terbentuk lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Kemudian Bateman menerima C.M. Turing Award atau penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer tahun 1973. Pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks. Sistem diperluas dengan kemampuan menyimpan tipe data baru, misalnya image dan teks, serta kemampuan query yang kompleks. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi basis data. Basis adalah gudang, markas, atau tempat berkumpulnya serta bersarangnya suatu sistem. Sedangkan data adalah sebuah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, benda, suatu kejadian, dan lain-lain, yang dapat disimpan berbentuk teks, gambar, angka, bunyi, simbol, serta kombinasi. Sedangkan basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang dapat diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, yang disimpan di hardware, komputer, dan software, yang dapat digunakan untuk memanipulasi data, atau dapat diperbarui, dicari, serta diolah melalui perhitungan-perhitungan tertentu, serta dapat dihapus dengan berbagai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai program lain untuk dapat mengakses dan bisa memanipulasi tabel-tabel data. Dalam sistem basis data memiliki komponen, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder disk. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operation system. Yang ketiga yaitu sistem operasi atau operation system, program yang dapat menghidupkan dan memfungsikan suatu operasi sistem komputer, dapat mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan dapat melakukan suatu proses operasi dalam komputer.
Yang keempat yaitu sistem basis data yang banyak digunakan adalah database. Sebuah basis data atau database memiliki sekumpulan data yang dapat diorganisir dengan baik sehingga data mudah disimpan, diakses, serta dimanipulasi. Basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek seperti file atau tabel. Yang kelima yaitu manajemen sistem atau DBMS. Suatu pengolahan basis data secara fisik yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pemakai dapat ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS, yang dapat menentukan bagaimana data tersebut dapat disimpan, diubah, serta diambil kembali. Yang keenam yaitu pemakaian atau user. User dapat digunakan pemakai secara berintegrasi dengan basis data dan memanipulasi sebuah data dalam program yang dapat ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang ketujuh yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini dapat tergantung oleh kebutuhan pemakai. Basis data dapat dibuat dalam suatu program khusus untuk dapat melakukan pengisian, pengubahan, serta pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program ini ada yang tersedia langsung di DBMS atau bahasa pemrograman. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tujuan basis data. Tujuan basis data terdiri atas 10 macam. Yang pertama yaitu dapat mengatur data atau mengorganisasikan sebuah data agar dapat diperoleh sebuah kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali data tersebut. Yang kedua yaitu tidak adanya duplikasi data sehingga konsisten data dapat mudah dijaga. Yang ketiga yaitu datanya dapat terintegrasi. Yang keempat, data tersebut tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan suatu program aplikasi dapat mudah dilakukan. Yang kelima yaitu dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakainya. Yang keenam yaitu dapat mudah diterapkan standarisasinya. Yang ketujuh, informasi selalu mutakhir atau up to date. Yang kedelapan, untuk dapat memenuhi kebutuhan konten informasi dari sebuah pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kesembilan yaitu dapat menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Yang kesepuluh yaitu dapat mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja atau waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Selanjutnya yaitu manfaat basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Kemungkinan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu kebersamaan pemakaian atau shareability. Pemakaian basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga yaitu pemusatan kontrol data atau kontrol. Data yang akan menjadi lebih terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat yaitu efisien ruang penyimpanan atau space. Tidak adanya redundasi data sehingga efisien atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundasi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang kelima yaitu keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan pengkodean dengan bahasa tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Yang keenam yaitu ketersediaan atau availability.
Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di sebuah cabang dapat diakses atau menjadi tersedia atau availability di cabang lainnya. Yang ketujuh yaitu kelengkapan atau completeness. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang bebas sehingga data dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedelapan yaitu keamanan atau security. Adanya password setiap pemakai basis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Yang kesembilan yaitu kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharanya data tersebut. Yang ke-10 yaitu user view. Pemakaian dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Selanjutnya yaitu resiko pemakaian data. Yang pertama yaitu perlu personal khusus. Yang kedua, perlunya perangkat lunak bahkan perangkat keras khusus. Yang ketiga yaitu perlu backup eksplisit. Yang keempat yaitu konflik pada data yang dipakai bersamaan. Yang kelima yaitu perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Selanjutnya yaitu Database Management System atau DBMS. DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. DBMS ini mampu diakses oleh berbagai aplikasi. Terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang mengorganisasikan database dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya adalah Distributed Relational Database Management System atau DRDBMS. Perbedaan basis data dan DBMS. Basis data dan DBMS sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun, secara artian keduanya sangat berbeda. Jika basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengolah data atau record tersebut dan juga dapat menambahkan data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database itu sendiri. Selanjutnya yaitu komponen DBMS. Yang pertama yaitu hardware. Perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Yang kedua yaitu software. Software perangkat lunak di sini adalah DBMS. Berikut sistem operasinya, termasuk perangkat lunak pendukung jaringan jika database tersebut terletak dalam suatu jaringan. Yang terakhir yaitu prosedur. Prosedur yaitu instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Selanjutnya yaitu tipe file DBMS. Yang pertama yaitu file induk. File induk terdiri atas dua. Yang pertama file induk acuan atau reference master file. File induk yang rekornya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata kuliah. Yang kedua yaitu file induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Yang selanjutnya itu file transaksi atau transaction file. File ini disebut file input. Digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Yang ketiga itu file laporan atau report file, bisa disebut file output yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Baru selanjutnya file sejarah.
atau history file. Disebut file arsip atau archival file. File yang berisi data masa lalu yang tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima yaitu file pelindung atau backup file, yaitu salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang basis data relasional. Basis data relasional meliputi materinya yang pertama yaitu pengantar basis data relasional, yang kedua yaitu keunggulan basis data relasional, yang ketiga istilah dari basis data relasional, yang keempat yaitu relational case, yang kelima relational integrity rules, yang terakhir yaitu bahasa pada basis data relasional. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Untuk menerapkan sebuah basis data yang terdiri atas sejumlah tabel yang saling berhubungan dibutuhkan perangkat lunak atau software. Khusus perangkat lunak ini disebut sistem pengelola basis data. Selanjutnya yaitu keunggulan basis data. Keunggulan basis data ada dua, yaitu yang pertama bentuknya sederhana. Yang kedua yaitu mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya yaitu istilah dalam basis data relasional. Yang pertama, relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua yaitu atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga yaitu tupel. Tupel adalah baris pada sebuah relasi. Yang keempat yaitu domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima yaitu derajat atau degree. Degree adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang terakhir yaitu cardinality. Selanjutnya yaitu relational case. Relational case ada beberapa macam, diantaranya yaitu super key. Adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua yaitu candidate case, adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key masing-masing, disebut candidate key. Yang ketiga yaitu primary key, adalah kandidat yang dipilih sebagai pengidentifikasi unit ke dalam sebuah tabel relasi. Yang keempat yaitu alternatif. Alternatif adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjukkan ke primary dari relasi lainnya. Relasi ini disebut proegin key. Selanjutnya yaitu relational integrity rules. Yang pertama yaitu null. Null adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk barisan tersebut. Yang kedua yaitu entity integrity, adalah tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Integrity adalah suatu, yang ketiga yaitu referential integrity, adalah suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu bahasa pada bidang relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi dua, yaitu yang pertama bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa komersial adalah bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan atau user friendly. Contoh bahasa komersial yaitu yang pertama QUEL.
berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang kedua yaitu QBE, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang ketiga itu SQL, berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Selanjutnya yaitu materi tentang normalisasi. Yang pertama, pengertian normalisasi. Yang kedua yaitu tujuan normalisasi. Yang ketiga, proses normalisasi. Yang keempat yaitu tahap normalisasi. Kelima, ketergantungan fungsional. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan fungsional transitif. Yaitu materi pertama yaitu tentang pengertian normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data? Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel. Atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal. Tujuan normalisasi, ada beberapa tujuan dari normalisasi ini. Yang pertama yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga yaitu untuk mempermudah pemodifikasian data, proses normalisasi. Di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut belum perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya itu tahap normalisasi. Tahap dari normalisasi pertama, bentuk tidak normal, menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal pertama yaitu 1NF, menghilangkan ketergantungan sebagian. Bentuk normal kedua atau 2NF yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Yang selanjutnya itu bentuk normal ketiga 3NF, yaitu menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal Boyce atau CODD atau BCNF, menghilangkan ketergantungan multivalue. Bentuk normal keempat atau 4NF, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Bentuk normal kelima, yang pertama yaitu bentuk tidak normal. Kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi. Data yang dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Yang kedua yaitu bentuk normal pertama atau 1NF. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multivalue atribut. Artinya, setiap pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai atau single value attribute. Yang ketiga yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Bentuk normal kedua akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional atau fungsional dependensi terhadap atribut kunci atau primary key. Sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan file kunci. Yang keempat yaitu bentuk normal ketiga atau 3NF. Bentuk normal ketiga telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua, serta tidak terdapat transitive dependency, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantung kepada atribut kunci. Juga bergantung kepada atribut bukan kunci lainnya, sehingga setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada atribut kunci atau primary key. Yang kelima yaitu bentuk normal Boyce CODD atau BCNF. BCNF memiliki ketentuan yaitu
Masing-masing atribut utama bergantung fungsional penuh pada masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan bagiannya. Relasi adalah BCNF atau optimal jika setiap determinan atribut-atribut relasi adalah kunci relasi. Relasi adalah BCNF optimal jika kapanpun fakta-fakta disimpan mengenai beberapa atribut, maka atribut-atribut ini merupakan satu kunci relasi. BCNF dapat memiliki lebih dari satu kunci. Properti penting BCNF adalah relasi tidak memiliki informasi yang redundan. Yang keenam yaitu bentuk normal keempat atau 4NF. Relasi dalam bentuk normal keempat atau 4NF jika relasi dalam BCNF dan tidak berisi ketergantungan banyak nilai. Untuk menghilangkan kebergantungan banyak nilai dari satu relasi, kita membagi relasi menjadi dua relasi baru. Masing-masing relasi berisi dua atribut yang mempunyai hubungan banyak nilai. Yang ketujuh yaitu bentuk normal. Kelima, bentuk normal 5NF. Berurusan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi atau lossless join. Bentuk normal kelima juga disebut PJNF atau projection join normal form. Kasus-kasus ini sangat jarang muncul dan sulit untuk dideteksi secara praktis. Baik, materi selanjutnya pada bab 3 yaitu tentang siklus hidup perancangan basis data, yang meliputi yaitu yang pertama aktivitas utama, yang kedua siklus hidup perancangan basis data, yang ketiga yaitu ringkasan aktivitas utama, yang keempat perencanaan database atau database planning, yang kelima yaitu definisi sistem atau system definition, yang keenam yaitu analisis dan pengumpulan kebutuhan, yang ketujuh pendekatan terpusat, yang kedelapan yaitu pendekatan integrasi view atau view integration, yang kesembilan yaitu database, yang ke-10 DBMS selection atau optimal, yang ke-11 yaitu design aplikasi atau application, yang ke-12 yaitu prototyping atau optimal, yang ke-13 yaitu implementation, yang ke-14 yaitu data conversion atau loading, ke-15 yaitu testing, ke-16 prinsip-prinsip perencanaan basis data. Materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan database atau database planning. Merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application lifecycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu identifikasi rencana dan sasaran dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kognitif. Selanjutnya yaitu definisi sistem atau system definition. Menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif diantaranya yaitu aturan kinerja khusus atau seperti manajer atau supervisor. Area aplikasi enterprise seperti marketing, personnel, atau stock control. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Identifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru yang dibutuhkan. User view juga membantu dalam pengembangan aplikasi database yang rumit atau kompleks, memungkinkan permintaan-permintaan dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah. Materi selanjutnya pada bab 3 yaitu tentang siklus hidup perancangan basis data, yang meliputi pertama aktivitas utama, yang kedua
siklus hidup perancangan basis data. Yang ketiga yaitu ringkasan aktivitas utama. Yang keempat yaitu perencanaan database atau database planning. Yang kelima yaitu definisi sistem atau system definition. Yang keenam yaitu analisis dan pengumpulan kebutuhan. Yang ketujuh yaitu pendekatan terpusat. Yang kedelapan pendekatan integrasi view atau view integration. Kesembilan yaitu database. Yang kesepuluh yaitu DBMS selection atau optimal. Kesebelas yaitu desain aplikasi atau application. Yang kedua belas yaitu prototyping atau optional. Yang ketiga belas yaitu implementation. Yang keempat belas data conversion and loading. 15 yaitu testing. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip perencanaan basis data. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu tentang perencanaan database atau database planning. Merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application lifecycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu identifikasi rencana dan sasaran dari enterprise, termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Selanjutnya materi tentang definisi sistem atau system definition. Menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif diantaranya itu aturan kinerja khusus seperti manajer dan supervisor, area aplikasi enterprise seperti marketing, personel, atau stock control. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Identifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan. Ketika pembuatan aplikasi baru yang dibutuhkan, user view juga membantu dalam pengembangan aplikasi database yang rumit atau kompleks, memungkinkan permintaan dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah diatur. Selanjutnya itu analisis dan pengumpulan kebutuhan atau requirements collection and analysis. Suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama, meliputi yang pertama yaitu deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua yaitu detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Informasi dianalisa untuk identifikasi kebutuhan agar disertakan dalam aplikasi database yang baru. Selanjutnya, pendekatan terpusat atau centralized approach, yaitu yang pertama kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Yang kedua yaitu sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan atau di mana mempresentasikan seluruh user view. Selanjutnya itu pendekatan integrasi view atau view integration approach. Pertama yaitu kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk mempresentasikan user view tersebut. Hasil dari model data tersebut nantinya digabungkan dalam tahapan desain database. Yang kedua yaitu model data yang merepresentasikan user view tunggal disebut local data model dan tersusun atas
diagram dan dokumentasi yang secara formal menggambarkan kebutuhan dari user view khusus terhadap database. Yang ketiga yaitu kemudian local data model digabungkan untuk menghasilkan global data model yang mempresentasikan seluruh user view untuk database. Database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah merepresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi dan user group. Selanjutnya yaitu menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. 3 yaitu menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, misalnya waktu respon. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas atau menyatu, maka antara suatu file dan file yang lain atau table dengan table lain harus saling berhubungan atau table relationship. Perencanaan database selanjutnya adalah model data logika. Model data logika atau logika data modeling adalah satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perancangan database. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database antara lain yang pertama yaitu memiliki perspektif globalnya harus dipandang dari sisi keseluruhan sistem. Kedua yaitu gunakan perancangan atas bawah. Perancangan harus dari atas atau pimpinan terlebih dahulu. Inovasi dari top ikut untuk kepentingan perusahaan. Apabila ada permasalahan dari dalam atau internal organisasi, maka pimpinan dapat menyimpulkan bahwa timbulnya permasalahan dari sisi yang ia pandang. 3 yaitu memberikan informasi secara selektif. Untuk setiap level atau tingkat, berikan informasi yang sesuai. Bahwa untuk tingkat manajer, misalnya berikan laporan keuntungan saja, sedangkan untuk laporan per hari, laporan absensi, kegiatan rutin untuk karyawan tidak perlu diberikan laporan tersebut. Yang keempat yaitu berikan database yang berbentuk untuk manajemen yang beda. Kelima yaitu jangan mengubah file yang ada, tidak boleh asal mengubah file. Selanjutnya yaitu materi tentang DBMS selection atau optional. Pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS yaitu yang pertama mendefinisikan terminologi studi referensi. Kedua yaitu mendaftarkan 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pilihan dan laporan produk. Desain aplikasi atau application design. Desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Desain database dan dapat merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting. Yang pertama yaitu transaction design atau transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi dari database. Kegunaan dari desain transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan karakteristik high level dari suatu transaksi yang dibutuhkan pada database. Di antaranya yaitu yang pertama data yang akan digunakan oleh transaksi. Yang kedua yaitu karakteristik fungsional dari suatu transaksi. Ketiga yaitu output transaksi. Yang keempat keuntungan bagi user. Yang kelima tingkat kegunaan yang diharapkan.
Terdapat 3 tipe transaksi, yaitu pertama, retrieval transaction digunakan untuk pemanggilan atau retrieve data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Yang kedua itu update transaction digunakan untuk menambahkan rekor baru, menghapus rekor lama, atau memodifikasi rekor yang sudah ada di dalam database. Yang ketiga itu mixed transaction, meliputi pemanggilan dan perubahan data. User interface design, beberapa aturan pokok dalam pembuatan user interface, yaitu yang pertama, meaningful title. Diusahakan pemberian nama suatu form cukup jelas menerangkan kegunaan dari suatu form atau report. Yang kedua itu comprehensible instruction, penggunaan terminologi yang familiar untuk menyampaikan instruksi ke user, dan jika informasi tambahan dibutuhkan maka harus disediakan help screen. Tiga yaitu logical grouping and sequencing of files. File yang saling berhubungan ditempatkan pada form atau report yang sama. Urutan file harus logis dan konsisten. Yang keempat yaitu visual appealing layout of the form atau report. Tampilan form atau report harus menarik dan sesuai dengan hard copy agar konsisten. Selanjutnya, prototyping atau opsional merupakan model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping adalah pertama yaitu untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Kedua, untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Ketiga yaitu untuk klarifikasi kebutuhan user. Yang keempat yaitu untuk evaluasi visibilitas atau kemungkinan yang akan terjadi dari desain sistem khusus. Terdapat 2 macam strategi prototyping yang digunakan saat ini, yaitu yang pertama, requirements prototyping, menggunakan prototipe untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan, dan ketika kebutuhan itu terpenuhi maka prototipe akan dibuang. Kedua yaitu evolutionary prototyping, digunakan untuk tujuan yang sama. Perbedaan prototipe tidak dibuang, tetapi dengan pengembangan lanjutan menjadi aplikasi database yang digunakan. Selanjutnya yaitu implementation, merupakan realisasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dapat dicapai dengan menggunakan yang pertama itu DDL, untuk membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua, DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga yaitu 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi. Program ini termasuk transaksi database disertakan dengan menggunakan DML atau ditambahkan pada bahasa pemrograman. Data conversion and loading, pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Tahapan ini dibutuhkan ketika sistem database baru menggantikan sistem yang lama. DBMS biasanya memiliki utilitas yang memanggil ulang file yang sudah ada ke dalam database. Dapat juga mengkonversi dan menggunakan program aplikasi dari sistem yang lama untuk digunakan oleh sistem yang baru. Selanjutnya yaitu tentang testing. Testing adalah suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Dengan menggunakan strategi tes yang direncanakan dan data yang sesungguhnya, pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software. Mendemonstrasikan database dan program aplikasi terlihat berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya yaitu operational maintenance, yaitu suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi.
meliputi yang pertama pengawasan performa sistem. Jika performa menurun, maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang database. Kedua yaitu pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database jika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Yang selanjutnya yaitu materi bab 4 tentang pemodelan data. Basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek. Yang pertama yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variabel vs value, yaitu yang pertama relation variabel adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua itu relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instance. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama base relation, yaitu relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua yaitu derived relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga itu view, derived relation yang memiliki nama. Sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional yaitu bahasa yang digunakan bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Terbagi 2, yang pertama itu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya yang pertama aljabar relasional, yaitu bahasa query prosedural. Pemakai menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Kedua itu kalkulus relasional, bahasa query non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Selanjutnya itu bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya select, group by, order by, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemodelan data. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data-data atau data abstraction. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan TOL. Yang dimaksud TOL adalah alat konseptual atau logical conceptual level untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik, makna data, dan constraint. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat, dan lain-lain. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi. Yang dimaksud dimodifikasi yaitu dapat diubah serta diedit dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, model data berbasis objek atau object-based data model. Yang kedua itu model data berbasis record basis data model. Yang ketiga itu model data fisik atau physical based data model. Model data berbasis objek yaitu merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Terdiri atas
entity relational model. Yang kedua yaitu semantic model. Ketiga, binary model. Model data berbasis record. Model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Terdiri dari hierarchical model. Yang kedua itu network model. Yang ketiga, relational model. Model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari unifying model dan frame memory. Selanjutnya yaitu entity relational model. Entity relational model pada hakikatnya perwujudan dari model relation dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram. Berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu yang pertama satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan dalam proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Domain data disebut juga sebagai himpunan entitas, diwakili oleh diagram kotak. Kedua yaitu file data atau atribut, diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Ketiga yaitu hubungan atau relasi antar domain, diwakili oleh jajar genjang. Selanjutnya yaitu konsep dasar R modeling, yaitu terdiri atas entity types. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek data yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity adalah objek yang dapat didefinisikan secara unik. Entity dikarakterisasi dan dipresentasikan dengan suatu gugus, atribut. Sekelompokan entity yang memiliki karakterisasi entity disebut entity set. Setiap entity dari kelompok tersebut disebut member of set. Kedua yaitu relational types, yaitu relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Relation types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antar tipe entitas yang ada. Derajat relation adalah jumlah tiap entitas yang ada dalam suatu relasi. Derajat relationship terdiri dari yang pertama yaitu binary relationship. Set adalah relasi antar dua entitas. Kedua, ternary relationship adalah relasi antar tiga entitas.